Anomali trafik pada tahun 2022 sejumlah 976.426.996. Negara kita, Indonesia, sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bernomor 27 tahun 2022. Kanon ini disahkan DPR RI pada tanggal 20 September 2022, kemudian dinyatakan berlaku sebulan kemudian, tepatnya 17 Oktober 2022. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sayangnya sampai saat ini belum terasa dampaknya. Alasannya masih dalam masa transisi selama 2 tahun. Padahal pencurian data terus terjadi tanpa bisa dihentikan. Data pribadi warga negara Indonesia masih bertebaran bebas di dunia maya dan mudah diretas serta diperjualbelikan dengan harga yang murah. Misalnya saja, bocornya data imigrasi pada 5 Juli 2023 lalu. Imigrasi sebanyak 34.900.867. Memang terdapat kemiripan, namun belum bisa dipastikan. Nah, dari detail diduga diterbitkan sebelum perubahan peraturan pasar menjadi 10 tahun. Sayangnya kebocoran data yang terjadi tidak serta-merta membuat pengendali data meminta maaf, apalagi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemilik informasi sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang. Praktisi IT dari Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, menilai pengendali data Indonesia cenderung meremehkan kebocoran yang terjadi. Tapi yang sering kali terjadi di Indonesia ketika kita udah melakukan tugas kita sebagai praktisi, regulator dan pihak-pihak lainnya nggak melakukan tugasnya. Jadi ketika misalnya kita udah, yang terbaru kasus kebocoran data password, saya melakukan verifikasi dan saya publish, dan akhirnya pernyataan terakhir dari Dirjen Imigrasinya malah menyepelekan itu cuma data ini kok nggak ada data biometrik, data bla bla. Jadi kayak kesannya itu ya masyarakatnya udah tingkat kepeduliannya udah tinggi, tapi penanggung jawabnya nih tingkat kepeduliannya emang masih rendah banget gitu. Jadi kayak menyepelekan itu kayak, loh, oke, ini nggak ada data biometrik, ini nggak ada data. 2 tahun masa transisi pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi dan pemberlakuan sanksi adalah waktu yang sangat lama. Sepanjang waktu itu pula, Indonesia akan terus-menerus mengalami pertasan dan kebocoran data yang tidak pernah bisa dihalangi. Adalah Surfshark, sebuah perusahaan teknologi informasi di Belanda yang bergerak dalam deteksi peretasan data, mengungkapkan selama tahun 2021 hingga 2022, Indonesia mengalami kenaikan tajam kebocoran informasi pribadi. Dari 3.993.321 pada tahun 2021, melonjak menjadi 14.741.554 akun yang terekspos. 7 Juni 2023, di hadapan Komisi 1 DPR, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian mengungkapkan pada tahun 2022, Indonesia mengalami 976.426.996 anomali trafik. Kini, pada tahun 2023, jumlah pengguna internet mencapai 215 juta atau 78,19% dari penduduk. Anomali trafik pada tahun 2022 sejumlah 976.426.996. Pada periode Januari sampai dengan 5 Juni 2023 terdapat sejumlah 170.396.364 anomali trafik.
Tiga jenis anomali traffic tinggi adalah aktivitas software berbahaya malware, aktivitas trojan, dan kebocoran informasi information leak. Terdapat 904.042 aktivitas advanced persistent threat serangan kelompok ahli. Kemudian web defacement sebanyak 819 kasus. BSSN menemukan 1.245 celah keamanan dari 307 sistem elektronik. BSSN mengirimkan 953 notifikasi insiden ke pemangku kepentingan stakeholder. Terjadi insiden siber ransomware di sektor keuangan. Yang terakhir adalah Bank Syariah Indonesia BSI. Maraknya metode phishing melalui pengiriman file bertipe APK, PDF, dan voice note. Terjadinya kebocoran data pada penyelenggara sistem elektronik. Tahukah Anda, sepanjang tahun 2021 hingga 2022 pula, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan kebocoran data tertinggi di dunia? Sekali lagi menurut SoftShark, jumlah akun yang terekspos di tahun 2022 meningkat sebesar 269,2% dari tahun 2021. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Penelitian yang dilakukan Ipsos yang termuat dalam A New World Disorder, Navigating a Polycrisis menyatakan bahwa sebagian orang Indonesia tidak peduli dengan privasi mereka di dunia maya. Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah India dan Pakistan yang tidak peduli dengan keamanan data mereka. Ketika terjadi kasus bocoran data, saya malah melihat milenial peduli tapi pada dasarnya nggak melakukan apa-apa. Jadi pada dasarnya mereka ikut, tapi secara kesehariannya juga ya mereka masih melakukan hal-hal yang nggak disarankan gitu. Kalau dilihat dari tingkat kepedulian dan tingkat dengan yang mereka lakukan, ya generasi sekarang sih kayak lebih peduli dan mereka benar melakukan itu. Mungkin itu aja. Kebocoran data menurut undang-undang itu tanggung jawab dari penyelenggara. Tanggung jawab dari penyelenggara. Kami di Kominfo melakukan investigasi rumah yang kemalingan. Cybercrime adalah malingnya yang menghack. Beda. Kenapa? Yang kemalingan pun harus diinvestigasi. Compliant nggak? Dijaga nggak keamanannya? Rumahnya ada gemboknya nggak? Ada CCTV-nya nggak? Itulah kalau mereka melanggar kita kenakan denda. Karena ada keteledoran. Tapi penjahatnya ya dikejar oleh cybercrime. Jika negara ini belum bisa menjalankan peran penuhnya seperti amanat undang-undang, ada baiknya kita sendiri yang lebih waspada menjaga kerahasiaan data pribadi. Tidak memberikan identitas seperti KTP atau kartu keluarga ke sembarang orang. Menginstal aplikasi yang tidak diperlukan di gawai Anda. Hindari pemakaian jaringan free wifi. Atau menggunakan fasilitas pengisian daya secara langsung dari USB di sembarang tempat. Kabel Indrawan, Anchorage.